Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kufa dengan NIM 19010109. Di sini saya akan membahas mengenai overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking ini merupakan istilah dari seseorang yang mengalami banyak pikiran atau berpikir berlebihan, bahkan hal kecil saja dipikirkan secara terlalu dalam atau berlebihan. Adapun penyebab overthinking, yang pertama khawatir karena terlalu memikirkan hal negatif. Bisa dilihat misalnya ketika seorang anak yang dituntut agar selalu mendapat nilai yang bagus oleh orang tuanya, maka anak itu akan berusaha untuk selalu mendapat nilai yang bagus. Tetapi suatu ketika anak tersebut mendapat nilai yang kurang bagus, hal tersebut menyebabkan rasa khawatir pada anak karena terlalu memikirkan hal negatif seperti merasa akan dimarahi oleh orang tuanya ketika ia mendapat nilai yang kurang bagus. Padahal orang tua anak tersebut belum tentu akan memarahinya jika anaknya mendapat nilai kurang bagus. Yang kedua, pesimis terhadap sesuatu hal. Nah, dapat dilihat banyak anak kelas 12 sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan, terkadang mereka masih cemas dan merasa pesimis ketika akan menghadapi ujian nasional karena merasa tidak yakin dan takut jika tidak lulus ujian nasional. Hal tersebutlah yang menyebabkan pikiran yang berlebihan, bahkan merasakan kecemasan sehingga dapat menimbulkan stres. Yang ketiga yaitu tekanan pekerjaan. Dapat dilihat banyak siswa sekolah yang tertekan karena kegiatan akademik yaitu full day. Siswa berada di lingkungan sekolah dari pagi sampai sore hari dengan kegiatan akademik yang sangat padat. Kondisi ini memungkinkan siswa mengalami kejenuhan di dalam belajar, tekanan dari lingkungan luar maupun dari dalam. Dan yang keempat, ada emosi. Nah, di setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa tentunya berbeda-beda. Sehingga dalam hal menyikapi masalah tentunya beda juga. Tanpa disadari, masalah yang muncul di dalam sekolah membuat siswa tersebut mengalami tekanan ataupun merasa tertekan dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Hal ini tentunya berkaitan dengan stres, jadi seseorang yang mengalami kecemasan bisa saja menimbulkan stres pada individu tersebut yang sedang mengalaminya. Faktor seseorang individu dapat mengalami stres karena ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini adalah dari dalam diri individu sendiri seperti kondisi fisik, motivasi, dan juga dari tipe kepribadian. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar individu, misalnya seperti keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan hal lain. Faktor tersebutlah yang disebut sebagai stressor. Adapun akibat-akibat dari overthinking, yang pertama ada tidak percaya diri. Misalnya, seorang anak yang tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya, tidak berani berpendapat saat diskusi, dan selalu merasa cemas. Kemudian yang kedua ada stres. Misalnya jika seorang terlalu overthinking terhadap sesuatu hal, maka dapat menyebabkan orang tersebut mengalami atau menimbulkan stres pada seseorang. Yang ketiga, sakit. Seseorang yang berpikiran secara berlebihan dapat membuat kesehatan tubuh menjadi menurun. Yang keempat, kurang motivasi. Overthinking membuat diri seseorang selalu merasa cemas karena terlalu memikirkan sesuatu. Yang kelima, negative thinking. Negative thinking dapat menyebabkan individu menjadi sangat cemas, emosi tidak tenang, badan menjadi dingin, detak jantung bercepat, pikiran tiba-tiba menjadi blank, bahkan sampai gagap dalam mengucapkan kalimat. Kemudian yang keenam ada perasaan tidak nyaman. Seseorang yang sering overthinking selalu merasa tidak nyaman karena orang tersebut terlalu banyak berpikir berlebihan, lebih rentan mengalami kesedihan
dan juga pikiran negatif yang berkelanjutan, sehingga hal ini juga membuat individu tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian ada bentuk-bentuk atau macam-macam overthinking yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama overthinking yang merenungkan masa lalu. Nah, overthinking ini terjadi bila seseorang terlalu memikirkan masa lalu yang disebabkan oleh trauma masa lalu. Contohnya ketika ada anak yang trauma karena menjadi korban bullying di masa lalu. Yang kedua, ada overthinking yang mengkhawatirkan tentang masa depan. Nah, misalnya seperti overthinking dengan masa depan tanpa kita sadari, masih banyak anak yang suka berpikir berlebihan terkait masa depan, antara akan melanjutkan kuliah kemana ataupun ingin melanjutkan jenjang karir kemana. Adapun solusi overthinking ini sendiri, yang pertama ada perhatikan pikiran, karena kesadaran merupakan langkah pertama untuk mengakhiri overthinking. Yang kedua, hadapi pikiran negatif, karena sebelum memburuk setelah menyadari kondisi yang dialami, sekarang saatnya untuk belajar mengendalikan pikiran tersebut. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah. Overthinking dapat muncul ketika menghadapi masalah tertentu dalam hidup. Yang keempat, jadwalkan waktu refleksi. Jika harus memikirkan masalah-masalah kehidupan, luangkanlah waktu sekitar 20-30 menit untuk refleksi dan introspeksi diri. Yang kelima, berlatih mindfulness. Mindfulness ini merupakan penuh sadar dan fokus pada keberadaan saat ini. Cara ini membutuhkan latihan, dan jika berhasil melakukannya, maka akan sangat membantu dalam mengurangi overthinking. Yang keenam, mencari distraksi. Mencari kegiatan baru dapat menjadi salah satu cara menghilangkan overthinking yang ampuh. Sekian pemaparan materi mengenai overthinking dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih di tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.